Seiring dengan bertambahnya usia, setiap orang tentu mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Dan tentu perubahan itu berbeda-beda. Begitu pula dengan usia lanjut. Mulai dari perubahan karir hingga berhenti bekerja karena pensiun. Anak-anak yang mulai dewasa dan menikah dan harus hidup sendiri. Satu persatu membangun keluarga sendiri hingga kehilangan orang-orang tersayang. Bahkan, tidak sedikit usia lanjut yang mulai mengalami perubahan kondisi kesehatan, baik fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, bahkan beberapa usia lanjut mengalami penurunan dalam fungsi kognitif, mulai sangat mudah lupa. Nah, tentu ini menimbulkan keluhan atau dampak psikologis yang luar biasa. Ditambah lagi beberapa usia lanjut juga harus menderita penyakit, entah pernafasan, entah jantung, entah kencing manis atau diabetes mellitus. Tentu ini semakin membuat usia lanjut menjadi mudah sedih, mudah mengalami depresi. Nah, penting bagi usia lanjut untuk menjalani hidup dengan cara yang sehat dan bahagia. Para usia lanjut harus tahu bagaimana cara menghadapi dan menerima dengan sepenuh hati berbagai perubahan tersebut. Berikut adalah hal-hal yang penting dilakukan oleh usia lanjut supaya hidupnya menjadi jauh lebih bahagia, karena tentu ketika usia lanjut masih bisa merasakan bahagia, berarti masih sehat jiwa. Yang perlu dilakukan adalah 1. Memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dilakukan. Saat mengalami penurunan mobilitas atau pergerakan, bisa jadi karena memang mengidap berbagai penyakit degeneratif, hingga menjadi orang yang tidak bisa hidup secara mandiri. Usia lanjut seringkali merasa sedih, kecewa pada diri sendiri, hingga mengalami berbagai gangguan mental atau jiwa. Padahal jika pola pikir dan perspektif lebih positif, usia lanjut bisa hidup dengan sehat dan bahagia loh. Sebagai contoh, alih-alih fokus terhadap hal yang kini sudah tidak bisa dilakukannya, akan lebih baik jika usia lanjut fokus terhadap hal yang masih bisa dilakukan. Dengan begitu, usia lanjut akan lebih mudah merasa bersyukur dan tentu ikhlas menerima perubahan yang dialami selama ini. Hal ini tentu mendorongnya untuk bisa lebih merasa bahagia, lagi pula menerima dan mau beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, termasuk kunci untuk tetap sehat baik secara fisik maupun mentalnya atau jiwanya, tentu pada usia senja. Banyak hal bisa dilakukan usia lanjut, menjalani hobi yang mungkin sudah ditinggalkan sejak lama, membuat kerajinan, bercocok tanam, atau sekedar hanya membantu merawat cucu. Itu akan membuat jauh lebih bahagia daripada hanya memikirkan perubahan fisik yang dialaminya. Yang nomor 2, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Memasuki usia senja, semakin sering pula usia lanjut mengalami kehilangan orang terdekat. Belum lagi perubahan-perubahan yang dialami seperti pensiun dari tempat kerja. Sudah tentu ini akan
tidak memudahkan dia untuk bertemu lagi dengan teman-teman kerjanya. Mengalami penyakit serius, tentu ini akan membawa perubahan fisik sehingga akan membuat hambatan untuk bergerak, melakukan aktivitas sekaligus berkumpul dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal. Atau pindah rumah juga bisa membuat para usia lanjut semakin sulit untuk memiliki kehidupan sosial seperti dulu lagi. Padahal berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dan dekat dengan orang lain dapat membantu para lansia untuk tidak merasa kesepian, sehingga bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Maka itu jangan ragu untuk mencari kenalan baru dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Anda bisa melakukan kegiatan sukarelawan yang membuat Anda bertemu dengan banyak orang, memiliki banyak teman, dan kenalan dapat membantu Anda untuk terhindar dari rasa kesepian dan berbagai kesedihan yang lain. Bisa saja usia lanjut mengikuti kegiatan senam lansia, dasawisma, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sesama usia lanjut. Tentu ini akan bisa membuat hidupnya tidak sendirian dan merasa kesepian. Juga bisa saja sekali waktu mengunjungi anak dan bertemu dengan cucu, ya, sehingga membuat suasana lebih bervariasi dan berwarna. Walaupun tidak tinggal bersama dengan anak cucu, paling tidak kalau menjadwalkan secara rutin bertemu dengan anak cucu, bisa saja hanya melalui Zoom atau melalui telepon, vid call. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Menelpon teman-teman lama, tentu yang sebaya, ini juga akan sangat membantu untuk membuat kondisi fisik maupun emosional usia lanjut jauh lebih baik. Artinya jauh lebih bahagia tanpa terfokus memikirkan perubahan-perubahan fisik maupun mental yang dialaminya akibat proses penuaan. 3. Mengikuti kegiatan sukarelawan. Meski sudah memasuki usia lanjut, bukan berarti usia lanjut tidak dapat mengikuti kegiatan sukarelawan. Selama masih mampu melakukannya, tentu usia lanjut bisa melakukan kegiatan sosial seperti ini. Para usia lanjut bisa mengikuti kegiatan ini untuk membantunya merasa lebih baik dan tentu lebih bermakna. Ya, selain bisa bertemu dengan banyak orang baru, mengikuti kegiatan sukarelawan dapat membuat usia lanjut merasa dibutuhkan oleh orang lain. Salah satu faktor yang membuat usia lanjut menjadi bahagia. Hal yang membuat bahagia usia lanjut jika merasa berguna karena masih ada yang membutuhkan keberadaannya, masih ada yang terbantu dengan kehadirannya. Berjualan di rumah, menyediakan barang-barang kelontong yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh keluarga-keluarga baru di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun mungkin tidak menarik keuntungan yang banyak, paling enggak bisa membantu tetangga yang kesulitan, yang selama ini tidak terpikirkan, itu membuat bahagia. Atau mungkin menjalani hobi bercocok tanam. Kemudian tidak mungkin semua hasil bercocok tanamnya itu akan dikonsumsi semua, dijual pun. Tidak butuh biaya hidup lagi karena bisa jadi sudah mendapatkan bantuan dari anak-anaknya. Maka berbagi hasil bercocok tanam kepada para tetangga itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan tersendiri, menimbulkan kebermaknaan bahwa masih bermanfaat oleh orang lain. Tentu ini akan bisa berdampak pada kondisi kesehatan baik fisik maupun mental atau jiwanya.
Selain itu, membagikan hasil bercocok tanam itu juga akan bisa menambah hubungan relasional dengan orang-orang sekitar, dengan tetangga. Tentu walaupun anak dan cucu tinggal berjauhan di luar kota, tidak merasa sendirian karena selalu ada orang yang memperhatikan, selalu ada orang yang menemani, selalu ada orang yang peduli dengan kondisi dan keberadaannya di wilayah tersebut. Keempat, menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tidak hanya berlaku bagi Anda yang masih usia produktif saja, akan tetapi pola hidup ini yang baik juga diterapkan oleh para usia lanjut. Apalagi jika usia lanjut ingin merasa lebih sehat dan bahagia. Tetap melakukan aktivitas fisik, tentu akan luar biasa untuk menjaga vitalitas atau kesehatan dari fisiknya. Bergerak, beraktivitas ringan seperti jalan santai, seperti memasak, melakukan aktivitas ringan yang biasa dilakukan setiap hari, beribadah, pergi mengaji, itu bisa menunjang kesehatan, kebugaran secara fisik. Atau bisa jadi tetap melakukan aktivitas harian, mungkin berjualan atau bercocok tanam. Ini juga bisa membuat pikiran kita menjadi jauh lebih jernih, lebih positif dibandingkan dengan memikirkan masa lalu atau memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi. Tentu aktivitas fisik, berkebun, menjalankan hobi bisa membuang pikiran-pikiran negatif terhadap diri dan orang lain. Ini tentu pola hidup sehat yang sangat mendukung kesehatan mental atau kesehatan jiwa usia lanjut. Selain itu juga makan makanan bergizi yang cukup sangat penting untuk usia lanjut, karena untuk melakukan mobilitas atau pergerakan membutuhkan energi yang cukup. Walaupun secara umum kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi, kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh usia lanjut tidak sebanyak waktu usia produktif. Istirahat yang cukup juga sangat penting. Atur kegiatan yang lebih imbang, yang lebih terukur, supaya apa? Untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisiknya lebih optimal, perlu istirahat yang cukup. Perlu menyeimbangkan antara aktivitas fisik dan jam-jam istirahat. Tentu ini pola hidup yang luar biasa. Nah, selain itu juga perlu, ketika memang ada masalah kesehatan yang dialami, jangan lupa selalu mengontrolkan kondisi kesehatannya ke profesional kesehatan atau rumah sakit. Tentu untuk mendapatkan terapi atau obat dan mendapatkan informasi. Mungkin perlu melakukan diet atau pengurangan atau mengkonsumsi makanan tertentu. Ini sangat penting sekali. Usia lanjut juga bisa bercocok tanam sambil melakukan plant terapi untuk mengurangi rasa sedih, tertekan, sehingga menimbulkan kebermaknaan dan bahagia. Selamat